salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati rekan-rekan insan pers. Hari ini kita akan melaksanakan konferensi pers kasus pembunuhan disertai dengan pemerkosaan. Pelakunya sudah kita tangkap, ya. Saat ini sudah kita tetapkan sebagai tersangka, yaitu inisial SP, ya, di mana pelaku ini adalah masih anak karena berumur 16 tahun. Kronologis kejadiannya, pertama kali korban ditemukan sudah tidak bernyawa oleh ibu korban pada hari Sabtu pagi jam 7 pagi. Kemudian pihak keluarga melaporkan ke pihak kepolisian, kemudian kita melakukan cek TKP, olah TKP, dan kita melanjutkan melakukan penyelidikan dan penyidikan. Langkah-langkah yang sudah kita ambil yaitu kita melakukan olah TKP, kemudian kita memeriksa saksi-saksi yang ada di sekitar TKP, di mana saksi yang sudah kita periksa ada 7 saksi. Kemudian kita menyita barang bukti yang terkait dengan peristiwa pidana. Kemudian berikutnya kita melakukan interogasi terhadap para saksi, dan akhirnya kita menemukan salah satu orang yang kita curigai. Jadi awalnya tersangka ini menyampaikan alibi-alibi, ya, tidak mengakui perbuatannya. Awalnya tersangka ngelak dengan beralibi, berbagai macam alibi, ya, untuk mengelak atau mengelabui pihak kepolisian. Namun karena kesigapan pihak kepolisian dan berdasarkan keterangan saksi dan barang bukti yang kita temukan di TKP, akhirnya tersangka tidak bisa mengelak lagi dan mengakui perbuatannya. Mungkin langsung aja ada pertanyaan dari rekan-rekan. Kenapa? Tersangka kita tangkap di sekitar TKP, tidak jauh dari TKP. Dia tidak melarikan diri. Kemudian berdasarkan pemeriksaan kepada penyidik, pengakuan tersangka ini melakukan tindak kriminal itu apa? Motif dia melakukan kejahatan itu apa? Baik, motif dari tersangka melakukan tindak pidana ini adalah karena hasrat terpendam dari tersangka korban. Maksudnya sebelumnya si tersangka ini menyukai korban gitu? Betul, ya. Karena adanya hasrat terpendam, tersangka suka terhadap korban, dan tersangka sering mengintip korban pada saat mandi. Itu, ya. Tersangka sering mengintip korban pada saat mandi. Jadi, kenapa tersangka sering mengintip korban pada saat mandi? Karena korban terobsesi dari film porno. Tersangka terobsesi dari film porno yang sering ditonton di warnet. Betul. Jadi tersangka yang kita tangkap ini adalah masih ada hubungan keluarga dengan korban. Terus ketika melakukan itu, apakah tersangka ini dibawa pengaruh narkoba? Hanya karena sering menonton film porno di warnet, kemudian pada hari kejadian setelah menonton film porno di warnet, tersangka pulang ke rumah, ya, melakukan aktivitas di rumah, kemudian setelah itu muncul niatnya untuk menyetubuhi atau memperkosa korban. Tersangka penduduk mana, teman-teman? Tersangkanya penduduk Apa itu? warga. Penduduk Situalang Rasu. Jadi rumah tersangka
bersebelahan dengan rumah korban. Kerabatnya ini kerabat apakah dia tersangka ini kemanaan ataukah Hubungan antara tersangka dengan korban yaitu hubungan paman dengan keponakan. Gini komandan, ini kan tersangka ini di bawah umur ya, 16 tahun gitu ya. Terkait proses hukumnya apakah ada perlakuan khusus karena dia anak, komandan? Baik, jadi terhadap tersangka kita terapkan pasal 81 ayat 1 dan pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Perlindungan Anak. Ancaman hukuman maksimal 15 tahun. Ada lagi? Komandan, yang Silakan. dilakukan tersangka apakah duluan dia memperkosa atau membunuh, komandan? Jadi yang dilakukan tersangka pada saat kejadian yaitu pertama tersangka tiduran atau merebah di samping korban, kemudian meraba-raba korban. Setelah korban terbangun karena korban melawan, akhirnya dibekap menggunakan bantal. Ya, ini bantalnya sambil dicekek. Jadi tangan kiri menyekek leher korban. Makanya pada saat hasil otopsi itu ditemukan lebam di leher korban. Itu akibat dari cekekan. Kemudian ada juga ditemukan lebam di pipi pelipis kiri dan bibir kiri. Itu akibat dipukul oleh tersangka sebanyak 5 kali. Setelah korban tidak bergerak, kemudian tersangka melakukan aksinya memperkosa korban. Tersangka sendiri, komandan? Tersangka sendiri, tunggal. Tersangka tunggal. Ada lagi? Cukup? Cukup ya? Baik, terima kasih. komandan bisa ceritakan latar belakang pelaku dari perkosa korban ini? Nah, baik, latar belakang tersangka melakukan aksi pembunuhan terhadap korban karena adanya hasrat terpendam, awalnya hasrat terpendam dari si tersangka terhadap korban. Jadi hasrat ini muncul dipicu dengan tersangka sering menonton film porno di warnet. Kemudian di samping itu tersangka juga sering mengintip korban pada saat mandi. Kronologis kejadiannya seperti apa? Bisa diceritakan? Jadi awalnya hari Sabtu pagi, ya tanggal 7 Maret 2020, kira pukul setengah 4 pagi, tersangka setelah selesai bermain di warnet, menonton film porno di warnet, kemudian pulang ke rumahnya, diketahui oleh pemilik warnet. Setelah pulang ke rumah, tersangka sempat melakukan aktivitas di dalam rumah, makan, mandi dan sebagainya. Kemudian setelah itu tersangka muncul niat dari tersangka ke korban. Tersangka mengetahui bagaimana cara pintu atau kunci pintu dibuka. Ini alat yang digunakan untuk membuka pintu rumah korban. Kemudian setelah tersangka masuk ke dalam kamar korban, kemudian korban langsung diraba-raba karena korban melawan, kemudian dibekap menggunakan bantal dengan cara mencekik leher dan dilakukan pemukulan sebanyak 5 kali. Setelah korban tidak bergerak, kemudian tersangka melakukan keluar dari dalam rumah. Hubungan tersangka dengan korban masih ada hubungan keluarga, karena tersangka adalah paman dari proses penangkapan seperti apa? Jadi awalnya setelah kita melaksanakan olah TKP
kemudian kita memeriksa ada sekitar 7 orang saksi yang ada di sekitar TKP, akhirnya mengarah kepada salah seorang yang kita curigai, yaitu inisial SP ini. Awalnya kita curigai kepada SP. Kemudian kita interogasi dan kita periksa tersangka SP. Awalnya SP mengelak, tidak mengakui. Kemudian memberikan alibi-alibi bahwa di TKP dia melihat seseorang yang menggunakan sebu. Jadi kemungkinan itu pelaku operasi tersangka. Namun berdasarkan keterangan saksi-saksi di sekitar TKP, kita tidak terkecoh oleh alibi yang disampaikan tadi. Kemudian kita kejar terus, kita lakukan pemeriksaan maraton. Akhirnya tersangka tidak bisa lagi mengelak. Semua alibi yang diberikan oleh tersangka dapat kita patahkan. Akhirnya tersangka mengakui dibuat pasal berapa? Pasal yang kita kenakan pasal 81 ayat 1 dan pasal 80 ayat 3 sama maksimal 15 tahun. Cukup ya? Mantap. Baik. 3, 2, 1. Oke, Lona. 1, gantian. Terima kasih ya. Turun. Sangka tak boleh dipoto komandan. Masih anak tersangka masih anak. Iya. Kalau untuk kepentingan gambar aja interogasi apa? Bikin aja. Investigasi aja. Cepat aja, Pak. Sini aja. Apa penyebabmu perkosa? Gantian. Hah? Sering kau ngintip mandi? Pertama kali. Tapi keterangan saya kasih udah beberapa kali. Kamu ketahuan masuk komplek. Orang juga pernah memergoki kamu ngintip. Ya. Kenapa kamu ingin mengintip tempat mandi? Hah? Gara-gara nafsu. Nafsu karena apa ini? Di mana kamu sering menelpon? Di warnet. Berapa jam kamu satu hari biasanya bermain di warnet? Satu hari biasanya berapa jam? 2 jam. Wah, perlu keterangan saksi tidak seperti itu. Kamu berhari-hari di warnet. Oke, mulai. Pulang mandi, habis itu makan, balik lagi keluar. Betul? Ya, oke. Bang, mana ini? Sini aja, Bang. Korbannya baru sini kabur deh. Baru sini nggak korbannya? Makanya ada buku tikap di ini, tapi kemana? Pak, silakan kita amankan lagi. Dipakai. Oke, sekian dulu tayangan langsung. Semoga kejadian serupa tidak akan terjadi lagi. Tes. Rekan wartawan, jomblang dulu. Karena Pak Waka panen lele.